Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut bulan penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini dunia tengah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kebijaksanaan dalam beragama. Di bulan suci Ramadan ini, salah satu tantangan yang perlu dihadapi adalah sikap intoleransi dan diskriminasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'alal ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Artinya, aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya aku hanya melarang kamu untuk berkawan dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halaman. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain At-Taimi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini menerangkan untuk kita terus berbuat baik dan berlaku adil terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, seperti tidak mengganggu keberadaan mereka dan saling tolong-menolong. Tanpa disadari, di Indonesia ini masih banyak sekali pemikiran-pemikiran yang intoleransi. Diambil dari beberapa kasus, yakni penyediaan rumah makan pada saat bulan suci Ramadan. Dari hal tersebut muncul dua statement yang ada di masyarakat, yakni yang setuju dan yang tidak setuju. Pemikiran yang mendasarinya adalah mengganggu kekhusyuan ibadah, terutama berpuasa. Namun perlu diingatkan kembali bahwa kita hidup di negara yang multikultural. Tidak hanya non-muslim, tetapi ada juga golongan-golongan yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa, yakni seperti anak yang belum balik, ibu yang sedang menyusui, ibu hamil, lansia yang lemah, kemudian wanita yang sedang haid dan musafir. Orang-orang ini tentu sangat bergantung kepada warung-warung yang menjual makanan ini. Dan apabila razia ini terus berlangsung, maka akan sangat tidak adil, bukan? Lalu solusinya apa? Solusi dari permasalahan ini, solusinya adalah penggunaan tirai. Penggunaan tirai ini di satu sisi menghargai orang-orang yang berpuasa, tetapi di sisi lain si penjual makanan tetap menyediakan makanan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Dan sikap ini mencerminkan moderasi beragama. Menurut Dr. Oman Faturrahman, moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, juga bisa disebut wasit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di ayat ini Allah menggunakan kata wa kadzalika ja'alna. Ja'alna ini artinya menjadikan, bukan menciptakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan.
Umat siapa di sini? Adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat Islam wasaton, yaitu umat yang adil atau di tengah-tengah. Wasaton ini juga bisa diartikan wasit, atau wasit ini tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri, tetapi bersikap adil. Orang yang moderat melihat sesuatu dari segala aspek. Contohnya, seseorang yang melihat gajah dari arah depan akan menilai bahwa belalai gajahlah yang panjang. Tetapi orang yang melihat gajah dari sisi belakang akan menilai bahwa buntut gajahlah yang panjang. Dan kedua orang ini akan saling berselisih, akan saling berargumen. Mana sih yang panjang? Tetapi orang yang moderat akan melihat gajah ini dari segala sudut pandang, dari depan, belakang, dari atas, samping, kanan, dan kiri. Sehingga bisa menyimpulkan bahwa gajah ini belalai dan ekornya lah yang panjang. Maka dari itu kita perlu menerapkan moderasi beragama ini, tetapi dibarengi dengan edukasi agar tidak terjerumus pada liberalisme. Yeah, so everyone, the conclusion is that we need to implement the rally with moderation, because moderate people will look at space from various aspects, so that it will make them a white people. And Ramadan must be an event to strengthen the unity and integrity of Muslims and make ourselves agents of change that reads through something good to the others and environment around us. Dan marilah terakhir kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultur kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa diimplementasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.